sebutin nama, kelas, pertanyaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal Novelia, saya dari kelas 11 akuntansi. Di sini pertanyaan saya ingin bertanya, gimana kan cara meyakinkan diri kita supaya mental kita tuh kuat untuk melanjutkan apa sih kayak niat untuk berwirausaha. Terima kasih semuanya. Gitu. Tepuk tangan buat kita. Kira-kira gini Kak, gimana saya tuh punya niat nih kayak udah jalan nih bisnis saya, tapi tiba-tiba drop, mental saya jatuh pas saya rugi dikit itu saya langsung gak mau lagi usaha gitu. Terus gimana sih Kak cara saya untuk meyakinkan diri atau melatih mental saya supaya saya tuh mau berwirausaha? Kira-kira gitu ya di saya. Oke, boleh nih Kak dijawab dulu pertanyaan dari Dimas ya tadi ya? Adi, oke maaf ya. Adi. Aldi. Saya ulang ya. Aldi, Kak, gimana sih Kak cara menghadapi persaingan digital marketing? E-commerce saya makin banyak. Kak, saya beli di pasar baju 30.000, di Shopee 10.000 Kak. Gimana tuh cara menghadapi persaingan yang seperti itu? Boleh Kak? Langsung dijawab aja. Aldi, saya mau tanya. Aldi di sini usaha dinas gue buat teman-teman. Di sini yang bertanya nggak perlu atau nggak mesti teman-teman yang punya usaha. Kak, gimana saya bersaing di era digital marketing, misalkan tradisional antara modern, Shopee, Tokopedia, Lazada, sama yang lainnya. Sekarang gini teman-teman, semua berbasis memang modern sekarang ini. Semua memang menggunakan alat mediator. Sekarang pengen berjualan online, teman-teman tinggal sarankan. Tinggal teman-teman daftar di Shopee, tinggal teman-teman daftar di Tokopedia. Tapi di jualan online offline pun sama. Teman-teman pengen ketemu ibu-ibu yang nawarnya mungkin luar biasa, teman-teman silakan ke pasar. Nah, sekarang persaingannya satu, tentukan dulu. Oh, ternyata saya ini mampu melakukan segmen pasar yang luas. Oh, ternyata di sini di Shopee ini jangkauan penggunanya lebih banyak. Satu kelas ini biasanya penggunanya lebih banyak Shopee atau Lazada. Nah, dipikir dari Aldi, oh ternyata Shopee. Ya udah, daftarlah Shopee. Kira-kira kalau saya di pasar, saya bakal dapat ya keuntungannya kayak di Shopee secepat mungkin. Di Shopee omset satu bulannya misalkan 5 juta, tapi kalau di pasar itu misalkan cuma 2 juta. Beda di mana berarti? Di Shopee. Berarti Aldi sendiri harus bisa. Oh ternyata segmen pasar yang ada di online atau di modern ini lebih gede, omsetnya lebih tinggi. Berarti otomatis Aldi harus bisa menganalisis. Ternyata ini konsumen lebih banyak berkunjungnya di Shopee. Yang kedua, jenis-jenis harganya. Nah, sekarang biasanya harga di Shopee gratis ongkir, sedangkan kalau ke pasar jalan bisa sampai bensin 10.000. Nah, sekarang kita hitung-hitungan teman-teman. Teman-teman juga harus punya pikir yang bagus juga. Sekarang nih, kalau misalkan saya pesan di Shopee, kerugiannya apa? Tapi juga saya juga mikir, kalau misalkan Aldi mau beli baju di pasar, kerugian saya apa? Gak ada yang merugikan, semuanya beruntung. Hanya saja beda mediator dan beda harga. Harga di Shopee lebih murah, tapi kalau secara offline itu mahal. Otomatis berarti kalian jual yang murah atau mahal? Murah atau mahal? Murah. Nah, di situ teman-teman juga kuncinya. Oh ternyata saya juga bisa nih menganalisis bisnis. Lalu yang ketiga, harus bisa memandang juga dari segi kualitas produk. Produk yang ada di pasar sama yang di modern itu biasanya beda. Di pasar udah kelecek-kelecek, udah digeser-geser emak-emak, udah apa lagi? Udah nggak terbungkus rapi. Tapi kalau di Shopee masih terbungkus rapi. Aldi biasanya milih yang mana? Lebih banyak beli di Shopee atau di offline? Oh, di Shopee. Nah, itu adalah satu-satu perbedaan dari segmen pasar dan persaingan digital marketing.
berarti sekarang teman-teman serba online nih. Pilih belanja sekarang ke Shopee. Nah itu Shopee kalau misalkan lebih murah, silakan belanja. Tapi kalau misalkan offline ini lebih murah, silakan juga belanja ke offline. Teman-teman tinggal punya duit. Kalau Shopee harganya 10.000, offline-nya 5.000, teman-teman jangan mau di Shopee, tapi secara offline yang 5.000 daripada 10.000. Gitu ya, Di? Paham? Ada tanggapan lagi? Nggak ada? Oke, ya. Beri tepuk tangan buat Aldi yang udah nanya. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua apa Pak? Pertanyaannya? Oke, maaf ya. Oke, yang Aldi gimana Di? Udah cukup atau ada lagi nih? Kira-kira tektok aja kalau misalnya belum jelas. Paham, benar. Nanti di akhir kalau tanya loh. Benar ya? Oke. Sekarang dari Nia. Kak, saya tuh kan modalnya minjem nih Kak sama keluarga, sama ibu dan sama ayah. Tapi usaha ayah sini ada nggak perhitungan nih Kak. Jadi saya tuh pengen balikin modal itu secepat mungkin. Ada nggak sih Kak triknya supaya bisnis saya tuh lancar, omsetnya naik, supaya modal itu bisa saya balikin Kak? Boleh jawab Kak? Oke, terima kasih sebelumnya buat yang udah bertanya. Sekarang satu ini mengenai modal, kita lagi bahas modal. Kak, saya dulu pengen jualan usaha, tapi modal saya pas-pasan. Sedangkan modal saya butuhnya 1 juta. Saya baru punya 500.000, otomatis kurang 500.000. Nah, 500.000 ayah saya punya, saya pinjam. Tapi saya ragu, saya malu. Satu teman-teman, orang tua itu bakal support ketika emang teman-teman di sini punya itikat dan tekadnya yang kuat. Satu, Pak, Bu, izin doain Nia mau jualan usaha. Siapa deh? Usaha baju nih Pak, karena baju sekarang ini di sekolah lagi dibutuhkan. Baju apa deh? Kan baju banyak di pasar. Nah sekarang bajunya sekarang ini banyak yang pengen PDH Pak, Bu. PDH sekarang mahal di pasarnya atau di Shopee-nya. Satu sekali misalkan kita 200.000. Kalau Nia pengen jualnya 150.000. Nah sedangkan udah dari sana itu 130.000, Nia untuk 20.000. Nah dari situ teman-teman jelasin konsep gimana teman-teman bisa ngebangun usaha ketika teman-teman punya budget yang pas-pasan. Orang tua itu bakal support, bakal dukung teman-teman ketika teman-teman udah punya konsepan dan plan yang benar. Jadi kalau teman-teman misalkan kayak misal si A, saya pengen buat bisnis, tapi saya bingung mau bisnis apa, modalnya udah ada, tapi saya bingung mau produk apa. Jangan kayak gitu teman-teman. Semuanya itu dirancang dulu. Mau tujuannya kemana, kelemahannya apa, sama kita produk pasar atau omsetnya itu berapa. Itu dulu betul. Nah terus yang kedua, sekarang mau minjem ke bank. Minjem ke bank udah benar teman-teman. Kalau teman-temannya nggak malas, sekarang banyak saya pengen minjem ke bank, tapi ribet kan. Semua itu punya proses teman-teman. Semua juga punya persyaratan. Teman-teman dipinjam pun sama. Harus scan KTP, harus share kartu keluarga, harus tulis nicknya, harus tulis alamatnya, teleponnya, nomor WA dan lain-lain. Nah itu yang diperhatikan. Teman-teman satu, jangan bermalasan untuk berproses. Ketika teman-teman udah berhasil, teman-teman bakal respect. Oh ternyata saya dulu belum punya modal. Modal saya pun pinjam ke bank. Saya punya modal cuma 100.000. Sedangkan saya butuhnya 2 juta, otomatis kurang 1,9. Datanglah Nia ke bank pengajuan untuk meminjamkan modal. Hasilnya sama bank udah Nia sukses sekarang. Itulah teman-teman hasilnya. Jadi teman-teman satu, jangan pernah bernegatif dulu untuk memikirkan sesuatu yang positif. Pergi aja dulu, lakuin aja dulu. Untuk hasil itu belakangan kita taruh paling ujung. Hasil tuh biar nanti sendirinya yang bakal keluar. Paham ya? Oke. Ada tanggapan lagi? Gimana cara biar cepet gitu balikin uangnya? Oke. Kak, gimana sih cara buat memutar modal, buat nebus modal saya? Sekarang satu,
Kalau misalkan teman-teman udah punya target, teman-teman juga pasti bisa memasarkan produk. Oh ternyata di kelas ini lagi butuh street boba karena pengen Valentine misalkan. Silakan, Nia di situ usaha street boba. Misalkan, oke boleh. Tapi Nia juga pengen keliling. Silakan, cari target atau segmen pasar yang begitu luas. Jangan di kelas ini aja, keliling nggak apa-apa. Satu nih ya, punya target dulu. Kalau target udah ada, kita baru punya kesadaran diri. Oh ternyata saya minjem ya, saya belum lunas, saya belum bisa untuk hidupnya tenang. Setiap mau tidur overthinking, setiap mau tidur overthinking. Nah satu teman-teman harus punya target, ya harus punya tujuan. Itu. Ada lagi? Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Reza. Gimana ini ya jawabannya? Atau masih ada yang ngeganjel gitu? Udah ya. Benar ya? Nanti kakak tanya ya di akhir ya. Mungkin kalau misalnya itu banget cicil kan kayak bisa ya sama orang tuanya. Pak bayar 1.000 dulu. Coret sama orang tua. Enggak ya, sampai itu nggak orang tuanya ya. Oke, sekarang dari Diva. Oke, yang terakhir dari Diva. Apakah Google? Enggak ya? Enggak. Pertanyaannya, Kak, mau usaha tuh gampang Kak. Tiba-tiba pengen jualan, ujuk-ujuk Diva jualan. Besoknya ternyata rugi. Nggak mau lagi loh Kak, saya jualan rugi kan ternyata. Itu mental saya ngedown Kak. Saya tuh kena mental saya nggak aman jualan enggak ya. Jadi gimana sih Kak caranya supaya saya tuh walaupun saya tuh nggak untung terus, tapi mental saya tuh tetap semangat, saya tuh tetap ya optimis usaha ini bakal berjalan. Ada nggak sih tips and trick dari Kak Reza sendiri nih supaya ada di sini tuh bukan cuma Diva, kalau jualan walaupun rugi tetap semangat, tetap jualan. Gimana nih Kak? Boleh langsung jawab. Oke. Sebenarnya thank you buat Diva yang udah bertanya. Satu deh. Ketika kita merasa rugi, semua wirausaha pun rugi. Semua pun memikirkan untuk orang pedagang sekalipun pasti ada kalanya memikirkan kerugian Bapak. Tapi satu, lihat sekarang pengusaha besar, apakah dulunya berhasil langsung? Enggak teman-teman. Apa dulunya langsung naik? Enggak. Tapi mereka pengen berjuang untuk memikirkan hal-hal apa yang kekurangan. Satu, kita harus bisa menyadarkan, oh produk saya ini kurang enak, harus bisa kesadaran diri. Ternyata banyak yang nggak beli, berarti gak enak. Berarti bisa di situ bisa diinovatifkan lagi, dikreasikan lagi produknya supaya konsumen datang lagi semakin banyak. Yang kedua, harga saya mahal. Saya taruh harga terlalu mahal. Biasanya pulsa misalkan di Alfamart 100.000, di Diva jualnya 200.000. Nah, di situ tanda tanya orang lain. Mending saya belinya di Alfamart kayak gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jangan menaruh harga yang terlalu tinggi ketika teman-teman memulai suatu usaha, apalagi permulaan atau dasar. Taruh aja harga yang memang semestinya. Ambil keuntungan dari misalkan dari 5%, 1,5%. Nanti kalau udah laku baru teman-teman mau naikin harga bebas. Lalu yang ketiga itu harus punya mindset. Mindset apa yang dibangun buat saya? Pertama, berarti teman-teman pengen mengupgrade-nya. Teman-teman gak boleh bermalas-malasan untuk mengupgrade bisnis teman-teman. Saya bisnisnya cuma share WA, tapi saya pengen punya omsetnya 600.000 satu minggu. Tapi kitanya malas-malasan, apakah bisa? Enggak teman-teman. Teman-teman juga harus bisa nge-share ke Shopee, nge-share ke Instagram, nge-share ke toko. Yang keempat, Diva sendiri pun harus berani. Berani apa? Satu, ada nih ibu-ibu yang lagi gibah misalkan, ya, ibu-ibu yang segera lagi gibah di rumah. Bu, saya mau
nawarin nih produk apa, skincare bu, di pasar skincare 200.000, kalau di saya 150.000, langsung lah ibu itu beli, ngambil dompetnya langsung beli. Nah di sini juga teman-teman punya kalangan atau punya haknya buat teman-teman untuk berani apa? Berkomunikasi dan menampar kepada konsumen kita. Lalu yang kelima apa? Bisa tanggung resiko. Nah, sekarang tanggung resiko kayak gimana? Teman-teman, ketika teman-teman udah mengeluarkan modal yang gede, tapi teman-teman gak berhasil, itu adalah salah satu proses teman-teman untuk berwirausaha. Satu, ketika ingin berproses, mungkin ada di sini yang juara kelas terus. Dia juara kelasnya 1 terus dari semester 1. Tapi ketika dia mendapatkannya, itu dia butuh pengorbanan dan perjuangan yang lebih. Pulang sekolah belajar, habis sholat belajar, semua butuh proses. Semua butuh pengorbanan. Begitu. Ya, gimana? Paham? Ada lagi tanggapannya? Ya, saya serahkan kepada Bapak. Sekali lagi tepuk tangan lagi dong dari saya. Gimana Diva? Udah belum? Kak Reza ngasih contohnya ibu-ibu. Ibu-ibu mau nggak beli Kak, utang, ya nggak? Ditagih susah, nggak mau saya jual sama ibu-ibu. Jangan ya, nggak apa-apa jualan itu sama siapa aja. Asalkan model itu muter, jangan sampai model itu stop di utang. Nggak apa-apa tulis di depan yang utang tidak dilayani. Karena apa? Biasanya masalah itu dalam bisnis modal itu nggak muter, uangnya itu stuck di sana. Stuck di mana? Di utang-utangan. Kalau udah dicicil bayarnya, modal itu nggak kumpul. Misalnya utang 100.000, sehari dibayar 5.000, ya habis buat jajan. Ya nggak? Coba kamu bayar 100, bisa kita puterin lagi. Oke. Nih, udah tepuk tangan dulu buat semuanya. Coba sekali. Oke, kakak mau kasih banget buat Aldi, Nia, Diva untuk pertanyaannya sangat luar biasa. Nah, di sini kakak-kakak depan ini punya sedikit hadiah nih buat yang nanya, gitu kan? Coba tolong yang nanya maju dulu ke depan. Coba maju, silakan. Ayo Aldi, Nia, sama Diva, yuk hadiahnya yuk. Masa gak mau sih? Ini udah dibungkus oleh Kak Siva yang cantik dengan sepenuh hati. Apa Kak isinya Kak? Apa Kak? Skincare Kak? Tengah aja gak apa-apa. Apa-apa tengah aja ya. Diva langsung gini, nanti hadiahnya buat gue. Nah ya. Oke. Ini kenapa sih? Kayaknya lucu banget gitu loh, ketawa-ketawa. Ya enak temen gue dapat hadiah, lo kan hasil Google tuh, kayak temennya langsung curi. Oke, kakak di sini mau kasih hadiah buat Diva, Nia, sama Aldi. Oke, kakak panggilin ketua pelaksana kita Kak Zaidan buat ngasih yang pertama ke Aldi. Silakan Kak. Tepuk tangan dong, masa sedih banget. Didokumentasiin ya Kak, Kak Hasna di foto. Oke, senyum. Dibuka maskernya nih, buka dong maskernya. Buka, kelihatan gantengnya. Oke, senyum 1, 2, 3. Lagi Kak, ganti-gantiannya dong, ganti-gantiannya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Makasih Kak Zaidan. Betul dong. Oke, yang kedua buat Nia. Kakak pengen buat Bu kita yang biasanya ngurusin konsumsi doang di belakang. Kak Suci, maju Kak Suci, kasih hadiahnya buat Nia. Ayo Kak Suci, jangan ini nih yang biasanya ngurusin konsumsi kalian. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Suci. Ayo, kasih ke Nia, didokumentasiin Kak. Silakan Kak. Lihat ke kamera, 1, 2, 3. Sekali lagi Kak, kita buka maskernya dong Kak, biar kelihatan cantiknya. Mana sih yang namanya Kak Suci itu mana gitu kan? Ini. Oke,
buat Diva Maya. Kayak siapa gitu buat Diva. Karena Diva semangat banget, langsung kakak pematerinya yang kasih hadiah buat Diva. Silakan Kak Reza, tepuk tangan dong semuanya. Oke, lihat kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi kan tiganya dong. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Berdiri dulu, foto dulu dong. Yang menang foto dulu sama Kak Reza. Kak Reza boleh di tengah Kak, foto dulu sama pemenangnya. Boleh? Kakak-kakak HBD-nya diambil Kak dokumentasinya. Jangan jauh-jauh dong kayak musuhan. Alti dekat Kak Reza aja nih, biar enak. Ceweknya di samping-samping. Weh, Alti maskernya kakak mau buka biar gantengnya kelihatan. Wah, pelan. Coba posisinya tolong, Alti. Ayo, kakak ambil fotonya, lihat ke kamera semuanya. 1, 2, 3. Ayo Kak, gaya dong, gayanya samain. Gimana coba Kak? Gini, oke. Aldi tangan itu dong nih. Aldi samanya tangan itu. Aldi samanya tangan yang sebelah. Oke, wah, tepuk tangan semuanya. Boleh dulunya. Weh, dia langsung gini. Wah, gue dapat 50.000 dapat hadiah. Mau ya? Karena tadi ada janji. Ada janji mau kasih hadiah tiket nonton. Kalau mau nanya, cuma satu rebutan. Kakak pesenin sekarang juga tiketnya. Atau misalnya nonton Kak Sen, mantan saya Kak, kata Sasa nontonnya tuh bisanya di weekend. Jadi nggak apa-apa, nanti WA aja pasti kakak beli. Kalau nggak, datang ke Jakarta, temuin kakak. Mana itu tiket saya? Ya, kakak mau nanya. Jangan Google, kakak tahu jawabannya kalau Google. Karena kakak cenayang. Oke, dalam bisnis itu kita nyebutnya analisis SWOT. SWOT. Ada yang pernah dengar SWOT? Pernah, kakak tadi dengar pernah. SWOT itu strength, weakness, opportunities, and threats. Jelasin sama kakak apa itu? Simpel aja, jelasin analisis SWOT itu apa. Terus contohnya satu aja kakak minta. Misalnya contoh dari strength atau contoh dari opportunities. Ayo siapa? Bisa serius lagi ya? Main-mainnya udah selesai. Oke, baiklah. Hadirin sekalian, demikianlah acara seminar kita kali ini tentang digital marketing di era milenial sebagai solusi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Sebelum sesi ini berakhir, izinkan saya membacakan sedikit dari pemaparan Kak Reza kali ini. Oke. Sebenarnya berwirausaha itu gak susah kok. Yang susah tuh apa? Kalau nggak ada modal Pak. Oke. Yang dibutuhkan dalam mohon maaf bisa dilihat dulu deh ya. Jadi dalam bentar lagi. Yang dibutuhkan untuk wirausaha yang pertama adalah berbasis ilmu. Kita tuh harus punya dulu ilmunya. Aduh maaf ya saya batuk. Yang kedua inovatif. Yang ketiga strategi dalam memasarkan produk. Yang keempat itu tentunya yang sebenarnya menurut kakak itu yang pertama. Oke, tahan dulu ya, tahan dulu yang udah mau pulang. Yang keempat informasi dan teknologi. Yang kelima siap sedia setiap saat. Oke, intinya gini, jangan malu, jangan gengsi kalau jualan, karena itu tuh langkah awal dalam memulai usaha. Gitu ya Pak kira-kira ya. Oke. Para hadirin sekalian, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh audiens yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya Fani Amelia selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu dalam kesempatan lainnya dan ilmu yang sudah disampaikan dapat berguna ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan
melanjutkan sesi acara kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak pada Kak Reza yang sudah memaparkan materi seminar kewirausahaan ini dengan sangat luar biasa. Dan terima kasih banyak pula kepada Kak Fani Amelia yang sudah memandu selama materi berlangsung. Semoga berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pemutaran video profil UHAMKA. Haji Ahmad Dahlan, pendiri Perserikatan Muhammadiyah yang memiliki spirit mencerdaskan, mencerahkan, dan berkemajuan sejak dulu hingga sekarang. Buya Hamka, sosok ulama intelektual bangsa yang menginspirasi kami untuk generasi muda yang unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau biasa disebut UHAMKA hadir di tengah-tengah kota metropolitan Jakarta dengan lokasi perkuliahan yang mudah dijangkau berbagai sarana transportasi ibu kota. Kemudahan aksesibilitas meningkatkan efektivitas agar generasi muda bisa lebih mudah mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. UHAMKA, universitas yang mengedepankan nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam proses belajar mengajar dan di segala aspek kehidupan untuk membentuk lulusan yang unggul secara intelektual maupun spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan esensi aplikasi yang kami miliki, kita melangkah bisa dengan mudah memasuki dunia kerja dan serta kompetitif maupun sukses dalam berwirausaha. Karena UHAMKA membekali pribadi setiap lulusan berkarakter, cerdas, kreatif, dan inovatif di era industri 4.0 yang serba digital. UHAMKA memiliki 10 fakultas dengan sarana dan prasarana perkuliahan modern seperti Fakultas Farmasi dan Sains, didukung oleh tenaga pengajar ahli dengan sarana dan prasarana perkuliahan yang modern untuk menciptakan lulusan yang handal dalam penelitian kesehatan. Alat yang UHAMKA adalah alat-alat yang lengkap dan tenaga pengajar. Ini adalah dosen-dosen yang profesional. Salah satu studi unggulan adalah penelitian uji kehalalan bahan makanan. Bidang penelitian ini sering menjadi rujukan perusahaan besar dalam menentukan kehalalan suatu produk. Fakultas Ilmu Kedokteran dengan salah satu studi yang diterapkan adalah filantropi keislaman. Sarana perkuliahan juga dilengkapi dengan perpustakaan dengan bahan pembelajaran yang fokus pada studi ekonomi, akuntansi, manajemen, serta perbankan keislaman. Selain itu, terdapat juga laboratorium bank syariah. Fakultas Teknik menerapkan sistem pembelajaran yang mengasah kecerdasan dan kemahiran mahasiswa dalam menguasai bidang studi pilihannya, sehingga dapat berkontribusi langsung pada kemajuan teknologi serta mempersiapkan masuk dunia kerja. Selain itu juga agar mereka mampu mengukir prestasi pada berbagai kompetisi inovasi teknologi. Kami dari program studi teknik elektro dan alhamdulillah inilah hasil karya kita, Prokol Pemadam Api. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memberikan pendidikan secara intensif kepada calon tenaga pengajar maupun pendidik sehingga setiap
meneruskan reputasi Ibu Hamka sebagai penyedia profesi guru yang handal dan terpercaya. Alasan saya kuliah di sini karena akreditasi A. Melalui sama segala gitu, daftar Ibu Hamka.